Raja Israel dulu. Iya. Iya. Sesuai dengan ucapan Yesus. Oke. Saya bukannya nggak berani, Bang. Cuman itu tadi, saya tidak mau menjadi pengikut setan gitu loh. Saya tidak mau menjadi pengikut Lucifer yang suka berdusta. Itu kan ucapan Yesus. Itu kan perkataan Yesus. Kenapa? Kan ada ayatnya tertulis. Coba. Biarkan dulu, Bang. Ya, gantian Bang Loga. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya karena tertulis. Jadi kalau misalnya kemudian ucapan Yesus yang adalah raja dianggap sebagai sebuah kebenaran, yang pertama kita harus cari dulu nih. Ini informasi dari mana? Kedua, di mana dia pernah menjadi raja, apa nama kerajaannya, dan apa nama pemerintahannya, siapa aja yang kemudian yang menjadi pengikutnya, dan seterusnya. Lalu kemudian, kalau kita melihat by data, Yesus itu lebih banyak menyebut dirinya sebagai anak manusia daripada menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Yesus tidak pernah langsung mengatakan, aku ini adalah anak Allah, kecuali mengatakan dia yang kemudian merujuk kepada oknum, entah itu dirinya atau siapa. Tapi semua dalil yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen, Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Yang banyak berpesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, itu adalah, mohon maaf, itu adalah iblis. Iblis lah, Lucifer lah, yang kemudian paling gemar menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, atau anak Allah, atau anak Bapa. Kalau Yesus sendiri, secara langsung dia tidak pernah menyebut dirinya seperti itu. Nah, ini yang teman-teman Kristen kudu wajib pahami gitu loh. Karena Yesus sendiri itu ketika dikatakan dirinya sebagai anak Allah atau anak Tuhan atau raja sekalipun, itu Yesus tidak mengatakan secara langsung. Yang mengatakan itu adalah Lukas, yang mengatakan itu adalah Markus, yang mengatakan itu adalah Paulus. Sementara pernyataan Yesus sendiri tentang dirinya itu tadi, seperti yang saya katakan bahwa dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Ya, dia menyebut dirinya Mesias, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa akulah raja, ya, raja daripada Israel. Itu tidak pernah dia sebutkan secara langsung. Kecuali berdasarkan hasil penyelidikan gitu. Bahwa oknum ini kemudian ditengarai pernah mengatakan itu. Kalau kita cari benang merahnya, Yesus itu jadi raja di mana? Layaknya Musa, layaknya Daud, layaknya Salomo. Itu fakta. Kerajaannya ada, pemerintahannya ada, kebijakan dan tahtanya ada, masyarakatnya ada. Kalau Yesus siapa? Raja di mana dia? Nah, ini yang perlu dipahami. Karena dia tidak pernah menjadi raja di Israel, maka kemudian yang menggaungkan kalau dia itu adalah raja Israel, justru itulah Lucifernya. Sekira begitu. Oke. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi gini, Bang Juma, Anda juga harus tahu sejarah Israel seperti apa. Kerajaan Israel itu dari zaman Saul sampai zaman kita raja-raja itu terputus karena pemberontakan Salomo. Jadi kerajaan Israel itu sudah hancur di zaman kerajaan Asyur. Sudah tercerai-berai, sudah mereka diangkut dalam pembuangan. Nah, jadi karena kerajaan Israel sudah hancur, diangkut dalam pembuangan, maka bangsa Israel ini menanti-nanti seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan itu, dari penjajahan. Jadi itu suara apa sih? Tolong mau dimatiin. Tolong kaos dibantu dong, di mute. Bentar. Siapa sini? Itu di Bang Juma, itu tempatnya Bang Juma. Sorry Bang, lagi di kantor Bang. Ya. Oke. Lanjut Bang. Sebentar. Nah kan, jadi Tuhan mendirikan suatu bangsa, nggak butuh cuma nabi-nabi terus yang diutus. Tuhan butuh membuat suatu kerajaan. Kalau nabi kan cuma nyampein suara, nah terus disampein suara terus mau ngapain? Tuhan ngomong mulu, terus setelah ngomong tuh mau ngapain? Tentu setelah Tuhan ngomong melalui nabi-nabi, tentu finishingnya adalah membuat satu kerajaan, kan itu. Ya kalau Tuhan cuma ngutus nabi, kan berarti kan Tuhan cuma ngomong. Nah, saya bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan lo ngomong mulu, sebenarnya lo mau ngapain sih? Ya ngomong-ngomong ya mau ngapain gitu loh. Oh,
Kata Tuhan, aku mau ngomong-ngomong untuk mendirikan suatu kerajaan. Nah, begitu. Jadi kita tidak perlu menunggu nabi, karena kalau mau nabi, emang kita mau ngomong mulu sama Tuhan. Jadi Tuhan ngomong, tujuannya untuk apa? Untuk membuat suatu kerajaan. Nah, begitu. Jadi karena hancur kerajaan Israel ini di zaman Raja Salomo karena menyembah berhala, maka bangsa Israel meminta, maka Tuhan menjanjikan kedatangan seorang raja, yaitu Mesias. Nah, Jul aja tidak tahu kalau Mesias itu adalah seorang raja. Dia cuma tahu Mesias, tapi nggak tahu arti Mesias itu apa. Makanya Tuhan berjanji mendatangkan seorang raja untuk memulihkan kerajaan yang sudah hancur. Kalau kerajaan hancur, Bang, itu Nabi tidak bisa memulihkan kerajaan. Nggak mungkin kan Nabi cuma ngomong, woi bertobat, iya setelah bertobat mau ngapain? Nah tentu kan ada dong actionnya. Action itulah raja. Misalnya raja mengirim tentara, raja mengeksekusi. Tuh kita nggak cukup cuma ngomong-ngomong doang. Terus kalau Tuhan ngomong emang ngapain? Kalau istilahnya tuh no action talk only. Kalau Nabi itu berbicara talk only. Tapi kalau raja berbicara action gitu loh. Nah, kalau Tuhan cuma ngomong-ngomong mulu sampai selama-lamanya kan lo juga pusing. Gila men, Tuhan ngomong dari zaman Adam gak berhenti mulu ngomong terus. Dan setelah ngomong, kapan Tuhan bertindaknya? Itu yang penting. Nah, kalau Tuhan sudah berbicara, tentu Tuhan harus bertindak. Nah, bertindaknya melalui seorang raja. Supaya raja itu memulihkan suatu bangsa. Contoh misalnya Indonesia lagi hancur, misalnya lagi gempa bumi, kan nggak cukup cuma Nabi, woi nanti ada gempa, iya setelah ada gempa. Bisa 3 poin aja Bang Luka, biar nggak 3 poin dulu. Ya. Ke Bang Juma lagi. Artinya, bentar dulu, saya belum selesai. Jadi artinya kita harus tahu pokok permasalahannya, bahwa setelah Nabi tidak perlu lagi Nabi diutus, yang diutus adalah pengeksekusi, yaitu seorang raja, karena raja inilah yang bisa membuat suatu perubahan. Jadi nggak cuma ngomong mulu, lama kata-kata orang, lama-lama nih gila nih Tuhan. Berapa saldo? Ya, gitu. Jadi harus perlu seorang raja yang membuat suatu perubahan. Nabi nggak bisa buat perubahan. Nabi cuma suruhan. Misalnya tolong antar dong, antar. Tapi seorang suruhan itu nggak bisa membuat perubahan. Yang bisa membuat perubahan itu cuma seorang raja. Makanya kalian harus tahu tugas Nabi itu apa, tugas raja apa. Tugas Nabi cuma penyampai firman. Tugas raja adalah action. Makanya butuh raja. Kalau ngomong-ngomong terus nggak ada rajanya, namanya orang gila. Oke. Baik. Silakan Mbak Juma. Baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias, pertama yang harus dipahami di sini, ya, Mesias itu adalah konsep yang dipahami oleh Bani Israel. Bang Luga dan teman-teman Kristen hari ini itu adalah orang yang datang belakangan yang kemudian memberikan definisi Mesias bertentangan dengan definisi Mesias yang dimiliki oleh yang punya. Itu permasalahannya kemudian. Kalau di dalam iman Bani Israel yang kepada mereka beruntun nabi-nabi diutus, mereka mendudukkan Mesias itu sebagaimana kadarnya, sebagaimana batasan-batasan Mesias. Kores adalah Mesias, ya. Saul adalah Mesias, Harun juga Mesias, Elisa juga Mesias, Salomo juga Mesias. Satu orang yang mereka tidak imani sebagai Mesias, Yesus. Yang mana satu orang ini tidak dianggap Mesias oleh yang empunya, tapi yang mungut bukan hanya dianggapnya Mesias, bahkan lebih dari sekedar Mesias. Inilah kerja baiknya daripada suksesnya Lucifer itu. Menjadikan kemudian yang tadinya Mesias melampaui kedudukannya sebagai Mesias. Nah ini yang harusnya Bang Luga pahami dengan baik. Kemudian ketika berbicara mengenai konsep Daud menjadi seorang raja, Yesus menjadi seorang raja, itu mustahil terjadi. Kalau kita kuliti by data, di dalam kitabnya Bani Israel, Yeremia 36, nomor 30, di situ Tuhan sudah berikrar, berjanji, Tuhan sudah memproklamirkan bahwa tentang Yehoyakim, Raja Yehuda,
ia tidak akan memiliki keturunan yang duduk di atas tahta Daud lagi. Sementara Yesus ini, itu nyata adalah keturunan daripada Yoyakim. Berarti Yesus tidak pantas duduk di atas tahta Daud. Berarti apa yang dilakukan oleh Lukas, ya, telah lahir di kota Daud, dia adalah Raja Damai. Itu tidak berkesesuaian dengan konsep yang ada di imannya Bani Israel. Artinya, salah cetak dia, salah meniru dia, salah asumsi, salah cocokologi pengarang kitab Perjanjian Baru terhadap Yesus. Kenapa? Tidak ada lagi raja yang akan duduk di atas tahta Daud dari keturunan Yoyakim. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia itu mahir